Nurani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Kami di sini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah semantik. Kami di sini akan menjelaskan tentang pertama gaya bahasa, yang kedua tentang peribahasa, dan yang ketiga tentang kamus. Sebelumnya, izin kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Dwi Danita. Saya akan mempresentasikan tentang semantik, gaya bahasa, peribahasa, dan kamus. Nah, di sini semantik merupakan salah satu cabang linguistik yang berada pada tataran makna. Menurut Verhaar pada 2010 halaman 7 mengatakan bahwa semantik adalah teori makna atau teori arti. Lalu di sini ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah kekonotatifan bahasa sastra melibatkan emosi-emosi dan nilai-nilai dalam membaca sesuatu karya sastra. Kita harus terlebih dahulu dibekali dengan pengetahuan mengenai gaya bahasa. Nah, jadi maksud di sini adalah ketika kalian melibatkan emosi-emosi dan nilai-nilai dalam bahasa sastra, kalian harus punya kemampuan untuk menguasai pengetahuan gaya bahasa tersebut. Di sini ada perbandingan. Perbandingan adalah gaya bahasa metafora, kesamaan, dan analogi. Mereka sama-sama membuat komparasi atau perbandingan, tetapi dengan cara yang berbeda, singkat, padat, dan tersusun rapi. Di dalamnya terlibat dua ide, yaitu suatu kenyataan, yaitu sesuatu yang dipikirkan menjadi objek, dan satu lagi perbandingan terhadap kenyataan, lalu mereka menggantikan yang terdahulu tadi. Contoh, Nani adalah gadis ramah, tetapi sukar didekati, sukar ditebak isi hatinya. Lalu diganti dengan Nani jinak-jinak merpati. Kesamaan berbeda dari metafora dalam hal, kalau metafora menyatakan tidak langsung adanya kesamaan antara dua hal. Gaya bahasa, kesamaan, atau persamaan menyatakan serta menegaskan bahwa yang satu sama dengan yang lain, biasanya mempergunakan kata-kata seperti atau sebagai. Suatu gaya bahasa kesamaan adalah suatu komparasi antara dua hal atau benda yang pada dasarnya tidak sama. Contoh, para penggembala Sardini adalah orang-orang asli, pendel konvensional pendiam. Mereka terlihat bak batu-batu negeri mereka yang tandus, seperti batu besar yang agak perasa dikikis massa. Analogi agak berlainan dengan metafora atau kesamaan. Biasanya melihat beberapa titik persamaan, bukan hanya satu saja. Analogi yang sugestif acap kali menekankan suatu ide, misalnya saluran-saluran spekulasi politik dan agama sejati dibendung, sampai revolusi besar membebaskan luapan buku-buku dan pamflet-pamflet yang meliputi negeri itu selama 20 tahun. Menggali serta memperlebar palung-palung baru saluran pikiran dan pendapat kita mengalir, serta meninggalkannya kalau tidak ada sedikit pun membawa emas murni pasir-pasir banjir besar yang mengelora itu. Lalu di sini ada hubungan. Hubungan adalah synecdometonymia, termasuk gaya bahasa hubungan. Kedua-duanya menggantikan nama sesuatu dengan yang lainnya yang ada hubungannya. Contoh, berjuta-juta mulut harus diberi makan oleh pemerintah. Yang kedua, tangan-tangan lunglai menenggadah memohon rahmat dan karunia Tuhan. Yang ketiga, ABRI menerima calon-calon polisi baru. Pernyataan dari segi tarafnya, pernyataan ini terbagi menjadi tiga, yaitu pernyataan yang berlebih-lebihan atau overstatement atau hiperbola. Pernyataan yang dikecil-kecilkan yaitu litotes. Berikut ini ketiganya akan dibahas secara singkat. Berikut contoh-contohnya. Hiperbola adalah sejenis gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan atau yang dilebih-lebihkan dengan maksud memberi penekanan pada suatu pernyataan atau situasi untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan pengaruhnya. Gaya bahasa ini melibatkan kata-kata, frase, dan kalimat. Contoh, sempurna sekali, tiada kekurangan satupun buat pengganti baik atau cantik.
Yang kedua, kurus kering tiada daya, kekurangan pangan buat pengganti kelaparan. Bergelimangan mayat, terpisah kepala dari badan di sepanjang perbatasan, buat pengganti banyak orang mati di perbatasan. Lalu litotes. Kebalikan dari hiperbola adalah sejenis gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang dikecil-kecilkan, dikurangi, dan kenyataan yang sebenarnya, misalnya untuk merendahkan diri. Contoh, Muhammad Ali bukanlah petinju yang jelek. Yang kedua, Sherpak bukan pengarang picisan. Baik, selanjutnya ada peribahasa. Peribahasa atau pepatah adalah kelompok kata atau kalimat yang menyatakan maksud, keadaan seseorang ataupun hal yang mengungkapkan tentang perbuatan, kelakuan atau hal tentang seseorang. Di sini ada jenis-jenis peribahasa. Nah, peribahasa ada yang memiliki arti lugas, tapi ada yang memiliki arti simbolik. Nah, lugas di sini peribahasa ini berbentuk ada dua, bidal dan pepatah. Nah, yang pertama ada bidal. Bidal di sini biasanya dikelompokkan dalam puisi, dan yang kedua ada pepatah. Pepatah di sini biasanya digunakan untuk mematahkan pertanyaan seseorang. Misalnya dijawab dengan pepatah seperti ini, sedikit demi sedikit menjadi bukit. Nah, seperti itu. Sedangkan arti simbolik di sini, simbolik itu perumpamaan. Peribahasa berbentuk perumpamaan. Dan selanjutnya ada fungsi peribahasa. Seperti karya-karya lainnya, peribahasa memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah fungsi-fungsi peribahasa. Yang pertama ada mewujudkan kebaikan dan kepantasan dalam pergaulan. Dan yang kedua memberikan nasihat. Dan yang ketiga menyatakan pendirian yang tegas. Seperti tadi contohnya menjawab atau mematahkan pertanyaan seseorang. Nah, di sini ada peribahasa dan makna. Yang pertama ada peribahasa dari huruf A. Contoh, ada uang, ada barang. Artinya di sini ketika kalian akan membeli sesuatu, ketika ada uang, ada barang. Yang kedua ada peribahasa dari huruf B. Bagai anak ayam kehilangan induk. Artinya ribut dan bercerai karena kehilangan tumpuan. Dan yang ketiga ada peribahasa dari huruf C. Contoh, cacing hendak menjadi naga. Artinya orang hina hendak mencermai orang besar. Dan yang selanjutnya ada peribahasa dari huruf D. Contoh, ditimbun anai-anai. Artinya yang biasa bersalah juga yang dituduh orang dalam suatu kejahatan. Yang selanjutnya ada dari huruf E. Contoh, empang sampai ke seberang, dinding sampai ke langit. Artinya sudah tidak dapat didamaikan lagi. Dan selanjutnya ada peribahasa dari huruf G. Contoh, gila di abun-abun. Artinya mengharapkan sesuatu yang mustahil. Selanjutnya ada peribahasa dari huruf H. Contoh, habis berlalu maka beralu-alu. Artinya jika dengan jalan musyawarah tidak dicapai kata sepakat, berulah dengan jadi kekerasan. Yang selanjutnya peribahasa dari huruf I. Ingat sebelum kena, ingat sebelum habis. Artinya ikhtiar harus dijalankan sebelum terlambat. Yang selanjutnya dari huruf J. Contoh, jadi abu arang. Artinya sudah usang atau basi. Yang selanjutnya ada peribahasa dari huruf L. Contoh, langkah sebuah pepaya. Artinya hal yang tidak mungkin atau mustahil. Peribahasa dari huruf O. Contoh, orang mengantuk di sorong bantal. Artinya memperoleh apa yang diinginkannya. Sudah mengantuk diberikan bantal. Yang selanjutnya ada peribahasa dari huruf P. Contoh, pelanduk di dalam sarang rimba. Artinya kehilangan akal atau bisa sekali. Yang selanjutnya dari huruf R. Contoh, rusak bangsa oleh laku. Artinya biarpun orang berbahasa tinggi, tetapi kalau berkelakuan buruk akan hancur. Yang selanjutnya ada peribahasa dari huruf S. Contoh, seperti abu ditinggal tanggul. Artinya tidak tetap kedudukannya, sewaktu-waktu dapat dipecat. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, baik, saya Muslimah akan melanjutkan dari contoh peribahasa
Ya, yang selanjutnya yaitu contoh peribahasa dari huruf S, yang contohnya seperti abu di atas tanggul. Nah, artinya ini tidak tetap kedudukannya sewaktu-waktu dapat dipecat. Jadi seperti abu di atas tanggul yang mudah terbawa angin atau terbawa air, jadi cepat berubah sewaktu-waktu kedudukannya. Yang selanjutnya adalah contoh peribahasa dari huruf T, yaitu terpegang di abu hangat, yang artinya dapat mendapat atau mencampuri hal-hal yang menyusahkan. Jadi itu adalah contoh dari peribahasa dari huruf T. Terus selanjutnya yaitu peribahasa dari huruf U, yaitu usul menunjukkan asal, yang artinya dari kelakuan atau tabiat dapat kita ketahui asalnya. Jadi contoh peribahasa dari huruf U itu adalah dari asal kita dapat mengetahui usul dari mana dia berada, seperti itu. Jadi dapat terlihat kelakuannya. Terus peribahasa yang terakhir yaitu dari huruf Z, yaitu zaman beralih dan musim bertukar, yang artinya segala sesuatu hendaknya disesuaikan dengan keadaan zaman. Ya, itu tadi peribahasa dari huruf Z itu adalah musim beralih, zaman beralih musim bertukar, yang artinya setiap zaman akan berganti dan itu tergantung keadaan atau menyesuaikan zamannya di seperti apa. Ini adalah contoh-contoh dari peribahasa dari huruf A sampai dengan Z. Ya, tadi kita sudah mendengarkan pengertian dan penjelasan tentang gaya bahasa dan tentang peribahasa, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kamus. Nah, pengertian kamus adalah merupakan buku acuan yang memuat kata dan ungkapan, biasanya disusun menurut abjad. Jadi terdapat keterangan makna, pemakaian, dan terjemahannya di dalam kamus itu sendiri. Nah, di dalam kamus kita akan membahas tentang bidang, tentang kelas kata, tentang ragam kata, dan tentang jenis di dalam kamus. Nah, sekarang kita akan memasuki tentang contoh-contoh atau apa saja yang berada di dalam bidang. Dan di sini kami mengambil beberapa contoh dari bidang itu sendiri. Nah, yang pertama ada biologi. Nah, di dalam kamus terdapat bidang yang di dalamnya ada biologi yang mencakup tentang sikal, objektif, obrolan fisika. Nah, yang selanjutnya ada fotografi. Di fotografi ini ada mayonet, ada lensa tele. Jadi di dalamnya ada apa saja. Di dalam fotografi itu ada apa saja, misalnya ada lensa tele, itu ada lensa di dalamnya, apa pengertian lensa dan kegunaannya untuk apa, di dalam kamus itu ada. Dan selanjutnya ada administrasi dan kepegawaian. Nah, di sini ada contohnya adoptif, ada berkas, ada inventaris. Nah, di sini juga ada contoh dari bidang. Yang pertama ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan sebagainya. Kita akan mencontohkan tentang agama Buddha. Agama Buddha ini ada Gonyo, ada Nirwana, ada Pidapata. Yang di sini ada pengertiannya, ada apa saja itu Nirwana, ada apa saja itu Pidapata. Nah, selanjutnya ada agama Hindu. Ya, agama Hindu ada Atma, ada Bija, ada Brahma. Jadi ada pengertiannya apa itu Bija, apa itu Brahmana, seperti itu. Nah, selanjutnya ya contoh terakhir dari bidang adalah anatomi. Jadi anatomi di sini adalah apa saja di dalam anatomi itu klasifikasinya. Biasanya di dalam anatomi itu ada abdomen, ada akson, ada alveolus gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencontohkan dari pengertian kamus, yaitu kelas kata. Nah, kelas kata ini terdapat banyak sekali contoh-contohnya. Apa saja kelas kata yang ada dari kamus? Karena kita akan memberikan contohnya. Yang pertama itu ada nomina. Contoh dari nomina itu ada A, ada AB, ada ALL. Jadi nominanya itu banyak sekali. Terus ada verba, ada abahiu, ada abdi, ada absen gitu. Itu contoh-contoh dari verba. Nah, selanjutnya ada pronomina. Contoh dari pronomina adalah aku, anda, atau apa. Nah, selanjutnya ada adjektiva. Adjektiva itu ada abadi, ada abang, dan abid. Nah, ada contoh juga yang selanjutnya dari kelas kata, yaitu adverbia. Nah, contoh dari adverbia ini ada acak-acakan, ada kala, ada agak. Nah, yang terakhir contoh dari kelas kata yaitu partikel.
yaitu ada adakah, ada adapun, ada ahoy. Jadi banyak sekali jenis dalam kelas kata di dalam kamus ini, dan tadi adalah contoh-contoh yang sudah kita berikan kepada kawan-kawan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam dari ragam kata yang ada di dalam kamus. Nah, ragam kata yang ada di dalam kamus ini akan saya contohkan, itu ada 5. Yang pertama ada arkais, di mana ada 3 contoh, yaitu acara, abid, dan abilah. Kalau acara itu adalah hal yang akan dibicarakan gitu. Kalau abid ada tidak akan kesudahan, terus kalau abilah adalah ketumbuhan, seperti itu. Terus ada contoh yang kedua, itu klasik, yaitu ada yang contohnya ada Adam, ada adat, ada al-qulu. Nah, yang ketiga itu ada hormat. Hormat itu ada contohnya Ananda, yang artinya anak, beliau adalah orang yang dibicarakan. Terus yang ketiga contohnya ada ayunda atau kakanda perempuan. Nah, selanjutnya ada contoh yang keempat, yaitu cakapan. Yang contoh yang pertama adalah acak tanpa pola. Yang kedua ada adem atau sejuk. Yang ketiga itu ada aduhai, yang katanya itu rasa duka atau kagum dan sebagainya. Nah, contoh yang terakhir ada kasar, yaitu anak kalong atau anak serdadu biasanya. Yang kedua ada bajingan, yang biasanya penjahat atau pencopet. Yang ketiga adalah celaka, yaitu mendapat kesulitan. Jadi di dalam kata kasar ini adalah kata-kata kasar yang biasanya dipakai oleh masyarakat di dalam bahasanya sehari-hari. Nah, ini adalah contoh dari ragam kata. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari jenis, yaitu bagian dari kamus. Jenis yang di dalam kamus ini ada 5. Yang pertama ada kata dasar, yang kedua ada kata turunan, yang ketiga ada gabungan kata, yang keempat ada kiasan, dan yang kelima ada peribahasa. Nah, contoh dari kata dasar tersendiri nih, seperti anda, terus ada katakan. Nah, contoh dari kata turunan ini yaitu kata abayan, kata abar-abar, kata abaran, itu contoh dari kata turunan. Nah, yang ketiga ada contoh dari gabungan kata. Contohnya ada abad keemasan, abad komputer, terus abad modern. Jadi ada 2 gabungan kata yang disatukan menjadi kata baru, itu kata keemasan, abad keemasan. Ya, jadi abad keemasan ini ada 2 kata yang digabungkan. Yang pertama ada abad, yang kedua ada keemasan. Nah, selanjutnya yang keempat ada kiasan. Nah, kiasan itu contohnya ada akal bulus, ada bagai lelap, dan ada nyawa, ada rezeki. Jadi kata kiasan ini adalah kata-kata yang contoh atau tiruan dari omongan atau kata yang akan kita keluarkan. Misalkan ada nyawa, ada rezeki, berarti itu adalah contoh dari kalau kita ingin memiliki uang, jadi kita juga harus ada nyawanya. Tapi kalau kita tidak memiliki nyawa, kita tidak akan mempunyai rezeki, uang, dan sebagainya. Itu contoh dari kiasan. Nah, selanjutnya ada yang kelima adalah peribahasa. Peribahasa ini adalah ada contoh dari yang sebelumnya kita membahas tentang peribahasa, dan sini peribahasa juga masuk ke dalam kamus dalam jenis. Nah, peribahasa ini adalah contohnya ada 3 yang saya masukkan. Yang pertama ada beras taruh dalam padi, yang kedua ada hari, ada nasi, yang ketiga seperti pinang dibelah 2. Nah, itu contoh peribahasa. Nah, biasanya kita dengar sehari-hari adalah seperti pinang dibelah 2. Jadi ada seorang yang kelakuannya sama, yang kelakuannya mirip, yaitu seperti pinang dibelah 2, sama tapi dibagi 2. Itu sekiranya contoh dari jenis. Dan ini terakhir dari pembahasan dari kelompok 10. Nah, tadi kami sudah menjelaskan pengertian dan penjelasan dari gaya bahasa, dari peribahasa, dan juga dari kamus. Semoga kawan-kawan mendapat manfaatnya. Semoga kawan-kawan dapat memahami apa yang kami sampaikan. Semoga penjelasan kami dapat diterima. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.